Oke, karena seminggu penuh kemarin gue udah bahas tentang cerita utama dari LN Otome game ini, maka kali ini waktunya kita untuk membahas tentang rute Mary. Jadi persiapkan diri kalian dan mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Dunia Otome di mana Mary tidak dekat dengan Julius dan gerombolannya, lalu menjalani kehidupannya sebagai siswa biasa dalam akademi, di mana Leon juga tidak menyadari kalau Mary adalah adik perempuannya yang sama-sama bereinkarnasi dalam dunia Otome game ini, di mana seluruh alur cerita game Otome ini akan berubah menjadi dark. Selamat datang di pembahasan light novel Otome Game Sekai Rute Mary bagian keempat. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Vansos Dukdom itu berencana untuk menyerang kerajaan Holford, dan karena banyak pengkhianat di kerajaan Holford, termasuk juga Marquis Frampton dan Olivia, kerajaan Holford itu mengalami banyak sekali pemberontakan di setiap daerahnya. Namun di sini, kerajaan Holford itu nggak diam saja dan berusaha untuk memerangi hal tersebut. Pada part kali ini, panel cerita pun dibuka dari Pangeran Julius yang berpidato di alun-alun kerajaan. Sama seperti di event dalam gamenya, Pangeran Julius itu berusaha untuk merekrut siswa akademi untuk bergabung dalam pasukan relawan yang ia bentuk. Di sini, Pangeran Julius itu berusaha untuk berpartisipasi dalam perang melawan Vansos Dukdom. Jadi, ia pun mengumpulkan para siswa untuk menjadi pasukannya. Pangeran Julius pun terus mengorbankan semangat para siswa agar mau bergabung bersamanya dalam perang tersebut. Jujur aja di sini sikap Pangeran Julius itu sangat beda jauh dibandingkan dengan cerita utamanya. Di sini Julius itu jauh lebih bisa diandalkan dan lebih berwibawa. Para siswa juga sangat mengagumi Pangeran Julius dan banyak dari mereka yang berniat untuk bergabung bersama Pangeran Julius. Namun nampaknya Leon itu nggak berniat untuk bergabung bersama pasukannya Pangeran Julius karena memang ia sangat mencintai kedamaian. Ia juga sangat meragukan apakah benar untuk menerjunkan siswa dalam berperang melawan Vansos Dukdom. Walaupun leluhur mereka adalah petualang yang handal, tapi tetap saja lawan mereka kali ini adalah tentara yang sudah terlatih. Jadi Leon itu bisa menebak kalau nantinya pasukan relawan dari Pangeran Julius itu akan memakan banyak sekali korban jiwa. Leon juga hanya akan bersikap pasif terhadap peperangan kali ini. Namun, tidak bagi pihak Julius. Di sini Jilk itu sudah mendapatkan kabar kalau Leon itu memiliki kapal luar angkasa yang disebut Mitra. Bahkan Jilk itu sampai memerintahkan Aran, seorang anak dari keluarga Viscount yang terkenal, untuk memprovokasi Leon agar bergabung ke pasukan relawan Julius. Namun, Leon itu masih bersikap tenang ketika diprovokasi oleh Aran. Walaupun ia harus menjadi musuh bagi kelasnya, tapi ia tetap tidak akan pernah melibatkan dirinya ataupun keluarganya dalam peperangan kali ini. Ia adalah reinkarnator, jadi ia akan menjalani kehidupannya dengan lebih baik kali ini. Memang pada saat dulu, ia tidak peduli dengan keluarganya. Namun pada saat ini, ia akan lebih peduli dengan keluarganya. Ia tidak akan membiarkan keluarganya terluka karena perang ini. Jadi ia pun harus menolak untuk berpartisipasi dalam perang kali ini secara langsung. Tapi di sini, Leon itu memutuskan untuk berkonsultasi kepada masternya terlebih dahulu untuk mengatasi masalah kali ini. Panel cerita pun berpindah ke sebuah ruangan di akademi. Di sini master dari Leon itu mengadakan pesta teh untuk Leon dan Mary. Master dari Leon pun menjelaskan kalau ia juga sangat tidak setuju dengan menerjunkan siswa ke medan perang untuk melawan Vansos Dukdom. Ia juga sangat khawatir dengan pasukan relawan dari Pangeran Julius. Lalu, ia juga menyarankan kalau Leon itu seharusnya membuat pasukan relawannya sendiri saja. Dengan begitu, Leon akan terlepas dari hujatan para siswa pendukung Pangeran Julius. Namun, pasukan relawan yang Leon buat itu hanya akan bertugas untuk memberikan pasokan makanan dan obat-obatan saja. Mendengar hal itu, Leon pun menyetujuinya karena memang itu adalah satu-satunya jalan terbaik untuk mengatasi masalah kali ini dan tidak menjadi musuh bagi siswa di akademi ini. Setelah itu, Leon juga meminta masternya untuk mempertemukan dirinya dengan Pangeran Julius untuk membicarakan sesuatu hal. Panel cerita pun berpindah ke pertemuan Julius dan Leon. Nampaknya hubungan Julius dan Leon di sini tuh jauh lebih baik dibandingkan dengan di rute utamanya gitu.
Nampaknya Julius juga lebih bijaksana dan Leon juga nggak menganggap Julius itu orang yang bodoh gitu. Nah, di sini mereka itu membicarakan banyak hal, terutama tentang Leon yang telah mengalahkan perompak langit dan melenyapkan dua keluarga bangsawan yang berkhianat kepada kerajaan Holford ini. Lalu, keberhasilan Leon dalam membentuk pasukan relawan sendiri sudah terdengar di kuping Julius. Nah, di sini diceritakan kalau Leon itu sudah berhasil membentuk pasukan relawannya sendiri. Julius itu nggak iri sama Leon. Tapi justru Julius itu malah sangat kagum sama Leon, teman-teman. Karena ia berhasil untuk mendapatkan perizinan istana dalam membuat pasukan relawan. Padahal Julius sendiri aja nggak disetujuin saat ia ingin membuat pasukan relawan ini. Namun, walau tidak punya izin seperti Leon, Julius itu tetap ngotot untuk membuat pasukan relawannya sendiri. Tapi sebenarnya si Jill itu maunya Leon buat masuk ke pasukan relawan Julius aja, karena dengan adanya Mitra dan Leon di pihak mereka, maka kesempatan untuk mendapatkan perizinan istana itu akan jauh lebih gampang, dan kesempatan mereka buat menang melawan Vasos Dukdom juga akan semakin meningkat drastis. Lalu pada akhirnya si Julius dan Olivia itu akan mendapat banyak pujian dari istana, karena memang ya tujuan asli Jill adalah membuat Olivia dan Julius itu bisa bahagia. Memang si Jill juga memiliki rasa sama Olivia, namun ia lebih memprioritaskan Julius itu untuk bersama Olivia. Tapi rasanya hal ini sudah sulit untuk dilakukan, karena memang Leon itu sudah memiliki pasukan relawannya sendiri. Panel cerita pun berpindah ke pasukan relawannya Leon. Di sini semua orang itu sudah bersiap-siap untuk menyetok persediaan makanan dan obat-obatan yang akan disalurkan ke medan pertempuran utama. Oh iya, di sini Luxon itu nggak mendampingi Leon, teman-teman, dalam peperangan kali ini tuh, karena memang Luxon juga sedang membasmi senjata manusia era baru yang masih tersisa di seluruh dunia. Namun, Luxon itu menitipkan satu kecerdasan buatan yang performanya itu jauh di bawah dirinya untuk menemani Leon dalam peperangan kali ini. Tapi sayangnya, kecerdasan buatan itu nggak bisa membantu Leon sama sekali. Karena memang, saat kecerdasan buatan itu mencoba untuk mengendalikan Arrogance, kecerdasan buatan itu malah menggerakkan Arrogance seperti robot yang bodoh. Bahkan ketika Arrogance terbang di atas hanggar saja, Arrogance itu bisa berkali-kali jatuh dan bahkan menabrak hanggarnya itu sendiri. Pada saat itu, Leon dan kawan-kawan pun dapat memasak semua pasokan bahan makanan dan obat-obatan secara lancar. Nah, sementara itu pasukan relawan Julius mengalami kekalahan telak ketika melawan perompak langit yang menyerang kerajaan Holford. Bahkan Aran sendiri saja yang menyombong-nyombongkan dirinya di hadapan Leon kalau dia itu sudah masuk pasukan relawan Julius, itu nggak terlihat lagi di pasukan relawan Julius sekarang ini, teman-teman. Ya bisa dibilang si Aran itu mungkin udah meninggal ya. Nah, tapi herannya di sini, pasukan relawan Julius itu malah berpesta pora karena menganggap ini adalah kemenangan bagi mereka. Ya, memang pasukan Julius itu memang menang gitu. Bisa berhasil mengusir para merompak itu, tapi mereka kalah dalam menghitung personel mereka. Jadi banyak personel mereka yang mati, sedangkan perompak langit itu cuma terusir dari kerajaan Holford aja. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon lagi. Saat itu, ia menerima sebuah pesan dari kakaknya Nick. Pesan itu berkata kalau keluarga mereka itu diutus oleh kerajaan Holford untuk berperang di garis depan dan dipimpin oleh Duke Redgrave. Nah, Duke Redgrave ini adalah keluarganya Angelica ya, teman-teman. Di sini Leon itu menyadari kalau sebenarnya hal ini sama persis seperti kejadian dalam game. Dan dalam event ini, Duke Redgrave itu mengalami kekalahan dan kehilangan setengah dari pasukannya. Jadi bisa dibilang, keluarganya Leon itu bisa saja mati ketika berperang di garis depan ini. Jadi Leon itu sangat takut hal itu benar-benar terjadi. Ia tidak ingin kehilangan keluarganya lagi. Kemudian, Leon pun memutuskan untuk menemui keluarganya di garis depan. Barkus dan Nick itu sangat kaget ketika melihat Leon di garis depan. Karena memang kan Leon itu masih siswa akademi, jadi dia itu seharusnya nggak berada di garis depan seperti ini. Namun, Leon pun tidak menghiraukan rasa malunya kali ini. Ia pun berkata jujur kalau ia sangat mengkhawatirkan keselamatan dari ayahnya dan kakaknya. Mendengar hal itu, Barkus pun sedikit terharu. Lalu mereka bertiga pun berbincang-bincang semalaman. Dan di salah satu perbincangan mereka, Barkus itu ngomong kalau nenek moyang dari keluarga Balford adalah seorang petualang hebat yang membentuk kerajaan Holford. Namanya adalah Lea Balford. Nah,
Ini adalah nama yang pernah disebutkan oleh Rose Sainz jahat dari kalung suci. Jadi bisa dibilang, leluhur dari Leon dan Sainz masa lalu itu pernah memiliki suatu hubungan. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Pada saat itu, pasukan Vasos Dukdom dan pasukan kerajaan Holford yang dipimpin oleh Duke Redgrave mulai berperang. Di sini, tanpa suling ajaib, pasukan Vasos Dukdom itu mampu menghabisi sebagian pasukan dari kerajaan Holford dengan mudah. Karena memang Vasos Dukdom sendiri masih memiliki kesatria hitam. Nah, waktu itu Barkus, Nick, dan Leon pun berusaha untuk mengalahkan kesatria hitam. Karena memang mereka adalah kesatria yang masih tersisa dan memiliki baju tempur. Mereka bertiga pun mati-matian untuk mengalahkan kesatria hitam tersebut. Bahkan Arrogan sendiri tidak sanggup untuk menghentikan armor dari kesatria hitam. Namun pada akhirnya sih, dengan pengorbanan dari armor Barkus yang menahan pergerakan dari armor kesatria hitam, Arrogance pun bisa meledakkan sang kesatria hitam sampai hancur berkeping-keping. Panel cerita pun berpindah ke kemenangan kerajaan Holford atas Vasos Dukdom. Di sini Barkus, Nick, dan Leon itu terluka parah karena pertarungan tersebut. Namun mereka masih hidup, bahkan mereka juga mendapatkan penghargaan dari kerajaan. Nah, waktu itu Zola dan anak laki-lakinya berusaha untuk mengambil alih keluarga Balford. Karena memang dengan begitu maka hidup mereka akan kembali enak. Tapi hal itu dihentikan oleh Dorothea. Namun sayangnya rahasia Leon kalau ia menyembunyikan Clarice dalam plot terapungnya itu sudah ketahuan oleh anak laki-laki dari Zola. Hal itu mungkin saja akan berakibat buruk bagi Leon nantinya. Karena memang Clarice adalah seorang buronan di kerajaan Holford ini, tapi Leon itu malah menyembunyikannya. Sementara itu, Gertrude yang tertangkap oleh kerajaan Holford pun sempat memberitahu Angie mengenai sebuah rahasia besar. Nah, sebenarnya ini ada pengkhianat dari kerajaan Holford yang memerintahkan Vasos Dukdom untuk menyerang kerajaan Holford. Namanya adalah Marquis Frampton. Dan kebetulan Marquis Frampton itu adalah fraksi yang bermusuhan dengan keluarganya Angie, yaitu Redgrave. Namun sewaktu Angie melaporkan hal itu kepada Meilin itu berkata kalau hal itu percuma saja, karena Angie itu nggak punya bukti yang kuat. Jadi mungkin saja nanti Angie itu akan mempermalukan dirinya sendiri saja di hadapan orang lain dan kerajaan. Nah, kesialan Angie itu nggak berhenti di situ aja teman-teman. Bahkan di sini Angie itu malah mendapatkan berita yang tidak terduga, yaitu pertunangan Angie dan Julius itu secara resmi dibatalkan. Karena memang Olivia itu resmi menjadi pendeta bagi Holford. Jadi nantinya Olivia akan menjadi tunangan bagi Julius. Karena memang secara status Olivia itu sudah berada di atas Angelica. Panel cerita pun ditutup dengan Olivia yang secara resmi dinobatkan menjadi pendeta bagi kerajaan Holford. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Rute Mary bagian keempatnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.